Pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini program Bodi Cita kembali hadir untuk menyemarakan keluarga dan sang saudara kita. Bersama saya Novia Kartika yang akan mengajak Anda untuk hari ini untuk berbagi kisah, kasih, juga pengalaman hidup dari seseorang. Kita sekarang ada di daerah Singosari tepatnya. Nah, kita akan cari sama-sama yuk siapa orang yang akan kita bantu untuk hari ini. Yuk kita cari sama-sama. Suara benturan besi bersautan terdengar dari kejauhan. Suara-suara tersebut membentur irama seiring dengan lalu lalang kendaraan bermotor. Sepertinya suara besi-besi dipukul keras sekali. Ketertarikan kami muncul begitu mendengar suara-suara yang memekakkan telinga orang-orang di sekitarnya. Padahal cuaca sangat panas. Tentunya pemukul besi tersebut adalah seorang pekerja keras sehingga tidak memperdulikan sang matahari yang tak henti-henti menyapa. Langkah kami terhenti melihat sebuah lorong kecil di pinggir jalan. Dari sinilah suara tersebut berasal. Benar saja, dari dekat kami melihat sebuah besi panas dan sedang dibentuk untuk dijadikan perkakas. Arang berserakan di mana-mana. Begitu juga serpihan-serpihan dari sebuah kayu sebagai pelengkap perkakas tersebut. Api membara muncul begitu blower dinyalakan. Yang paling mengejutkan, tidak ada siapa-siapa di sana kecuali seorang wanita yang terlihat sangat serius dengan besi-besi di tangan dan terus mengerjakan pekerjaannya. Kami pun mencoba menyapa di tengah keseriusan wanita itu. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi. Iya, saya Ovi dari Dama TV dengan Ibu siapa ini? Ibu Sumani. Ibu Sumani. Saya boleh lihat-lihat Bu? Oh boleh. Oke ya. Permisi ya Bu ya, maaf ganggu. Bu Sumani, wanita tua ini sehari-hari bekerja sebagai pandai besi. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga dan membantu suaminya bekerja sebagai pandai besi. Karena suami yang menjadi tumpuannya sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat suaminya masih ada, Bu Sumani belajar dengan melihat suaminya bekerja. Kini, setelah mencoba sendiri dan merasa mampu, Bu Sumani memberanikan diri memulai usaha sebagai seorang pandai besi dengan modal seadanya. Tetapi, seiring waktu berjalan, usaha tersebut tidak mengalami kemajuan yang berarti. Tentu saja, ini karena minimnya tenaga dan modal, juga penghasilan yang tak pasti. Mulai pagi hari, Bu Sumani bekerja. Setelah semua siap, arang mulai dimasukkan ke dalam tungku. Satu besi diambil untuk dijadikan perkakas. Besi pertama mulai dilebur ke dalam api.
Setelah panas, mulailah besi tersebut dipukul menggunakan palu agar mudah dibentuk. Walaupun pekerjaannya terlalu berat, tetapi penghasilan yang diperolehnya hanya sedikit, sehingga Bu Sumani tidak dapat membayar orang untuk membantu. Dengan ketelatenan dan kesabaran, satu persatu proses membuat perkakas ini dilakukan. Dalam satu hari, Bu Sumani hanya mampu membuat satu perkakas saja. Dengan sabar, Bu Sumani memukul dan mengolah besi sesuai dengan bentuk atau keinginan pemesan. Arang yang terbakar percikan api, asap membubung, keringat terus bercampur bersama harapan. Harapan seorang wanita perkasa yang terus bergulat dan mengalahkan besi-besi dengan kelembutan hati seorang diri. Terus ini genjotnya gini aja, Bu. Seperti orang jahit itu loh, Pak. Tidak mudah membuat sebuah besi menjadi bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, kekuatan, serta ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatannya. Tidak jarang kedua tangannya terkena panas dan percikan api, juga getaran akibat benturan keras dari besi yang dipukul. Sepertinya tangan Bu Sumani sudah menjadi satu dengan besi-besi. Sampai saat ini belum ada pemesan yang kecewa dengan perkakas buatan Bu Sumani. Demi kebutuhan hidup, Bu Sumani terus bertahan dengan tenaganya. Kesendirian bukanlah rintangan. Baginya, semua hari adalah sama. Tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaannya. Pun juga tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Bu Sumani tidak memperdulikan tubuh tua yang semakin hari semakin lemah. Seharusnya masa ini adalah masa di mana Bu Sumani menikmati hari tuanya. Karena kebutuhan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja dengan senyuman di bibir yang merah oleh kinang dan besi-besi panas yang menunggu sentuhannya. Pelanggan yang dimiliki kebanyakan dari lingkungan sekitar tempatnya bekerja. Terkadang mereka datang untuk melihat-lihat atau sekedar bertanya tentang perkakas yang ada. Bu Sumani tidak merasa terganggu dengan kedatangan mereka. Bahkan jika ada yang bertanya mengenai proses pembuatannya, Bu Sumani tak segan-segan menjawab dan memberikan pembelajaran. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perkakas dari besi tergolong mahal, membuat Bu Sumani hanya mendapat sedikit keuntungan. Belum lagi permintaan pasar tidak banyak, membuat Bu Sumani harus bertahan dengan kekuatannya bersama besi-besi.
Bahkan dengan penghasilannya yang ada sekarang, tidak mampu membeli kebutuhan lain, hanya cukup menjawab teriakan dari perut yang kosong. Dulu ya, bapak sakit, 75 mulai kerja datang kulo niku, mantun membantu, kulo niki bantu. Terus sakit 2001 niku, mantun ngoten kok tambah kulo batuwaken mawon sampai utang kulo kathah nggih ngobataken. Kok mboten ngoten nggih mboten saged mlampah. Dadi kulo niki terus kok coba-coba tak nyoba sih kok iso ngobong. Kuatos brosot ta nyekel supit ngiti. Mantun ngoten kok coba-coba iso wonten tiyang nantosaken, tiyang pesen. Terus saged kula layani. Nggih ngantos sak mangkin niki. Yo. Terus pundi nggih nggih. Nggih usaha ngeten niki wis pokoke sak anu-anune ngoten lho. Mboten mesti kula lek awak kula sehat ngoten nggih saged damel. Lek apake mboten sehat rasane nggih wis meneng ngoten lho, mulai lintune. Ada sedikit keinginan dari Bu Sumani untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pandai besi. Tetapi keinginan tersebut masih belum dapat dilakukan. Selain sulitnya mencari modal, tidak adanya keahlian lain, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi pandai besi inilah Bu Sumani bisa bertahan, menggunakan tenaga dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok sebagai pandai besi. Pemirsa, ini tempat duduk sederhana yang biasanya digunakan Ibu Sumani untuk bubut. Jadi buat bikin gagangnya pisau ini, dia biasanya duduk di sini. Nah, ini saya mau coba nih, gimana caranya ya? Ini pakai pisau ini, Bu? Iya. Pakai pisau ini ya. Terus, ini kakinya. Oh, pegangnya. Ininya diinjek-injek. Iya. Oke. Terus ini genjotnya gini aja, Bu. Seperti orang jahit itu loh, Pak. Seperti orang jahit ya, Bu ya? Iya. Oh iya ya. Wah, sulit banget, Bu. Ini genjotannya atau apa namanya, Bu? Ini injekannya ini ternyata dari kayu kayu sederhana. Ini dari kayu jambu ya, Bu ya? Dari kayu jambu. Cuma diikatkan. Pokoknya dari kayu. Nah, ini talinya dihubungkan sama bambu. Palesan, bambu. Bambu. Namanya palesan. Palesan. Sama palesan. Palesan ini daun apa, Bu? Apa? Pring. Pring ya? Dari bambu itu. Ini diikatkan sama tali. Terus gagang pisaunya yang seperti ini tadi dikaitkan sama kedua kayu ini ya, Bu ya. Seperti ini jadinya. Terus digenjot sama kita yang ngasih pisau ini. Jadinya ini nanti bisa untuk bikin motifnya. Pandai besi ini suara, Pak. Semoga Ibu juga diberkati sama Tuhan. Alhamdulillah, matur suwun. Sore hari, setelah melakukan pekerjaan, Bu Sumani membereskan dan membersihkan peralatan yang berserakan di sekitar lokasi. Memang,
Bu Sumani selalu menjaga dan merawat peralatan pandai besinya agar tetap baik dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Peralatan yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Seperti inilah keadaan di mana Bu Sumani bekerja. Tempat kecil sederhana yang digunakan sejak suaminya masih ada. Tidak ada yang istimewa dari tempat tersebut. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Lantainya masih beralaskan tanah. Sementara atap sudah banyak yang berlubang. Baginya, tempat tersebut sudah terasa nyaman untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Pandai besi niku swara, Pak. Sakjane kok enten pendalamelan liya ngoten nggih anu kula. Pandai besi nggih pendamelan lintune nggih ngoten lho. Sakjane kersane cukup ngoten lho. Susah oh yo swara niku lho. Swara. Oh paling-paling 1, 2 ngoten wis jarang. Jarang wis. Pokoke kesel ya wis leren ngoten lho. Tadi gak mboten kula tekan. Soale Susia wis tuwa iku lho. Gak ditekan nemen-nemen. Tapi alhamdulillah nggih kula diparingi sehat ngoten. Tasik saged nak golek sing bentinane ngoten nggih. Terus pundi malih wong jane nasib ngene. Sangatlah perkasa. Wanita itu selalu ingin bekerja di tengah kesendirian tanpa hiburan. Hanya besi-besi yang membuat keramaian. Bu Sumani, sosok pejuang yang melawan kerasnya kehidupan hanya dengan besi dan arang. Pemirsa, ini sebagian dari hasil karya Bu Sumani. Ini namanya celurit dan satunya namanya lading kena, peso kena, bahasa Indonesia pisau. Iya, ini semuanya pesanan atau ibu sengaja bikin terus jual ke pasar gitu? Pesanan. Ini tadi sudah melalui proses yang enggak ini ya Bu ya. Nggak mudah, sulit banget tadi, dari di grower terus dipipihin, dibubut. Ini hasil bubutannya Ibu, bagus banget, rajin kok Bu, ini rapi. Ibu terima kasih, hari ini saya sudah dikasih tahu banyak tentang profesi Ibu sebagai pandai besi. Ini ada sedikit bingkisan dari kami yang nanti bisa untuk Ibu pergunakan. Iya, Ibu tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Pak ya. Iya Bu. Ini juga ada sedikit bantuan dari kami supaya Ibu juga nanti lebih ringan lagi Bu ya. Iya. Terima kasih banyak loh Mbak. Iya Ibu juga yang sabar, terus juga tetap semangat Bu ya. Iya. Pemirsa, sedikit kisah yang sudah kita berikan tadi dari Bu Sumani, dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk meringankan beban sesama kita, bisa untuk join atau gabungan dengan Bodhicitta Dhamma TV untuk alamatnya di bawah ini. Iya, ya Bu ya.
semoga Ibu juga diberkati sama Tuhan. Alhamdulillah, matur nuwun. Ibu, terima kasih tadi saya sudah dikasih tahu. Sekarang saya waktunya pamit ya Bu ya. Terima kasih sudah berbagi kisah sama saya. Pengalamannya saya juga lebih banyak tentang hidup. Ya. Terima kasih ya Bu. Sekali Sama-sama, Ibu, Ibu, hati-hati terima ya, kasih Bu. ya Mbak ya. Terima kasih. Mari Bu. Mari, mari, mari. May it be an evening star shines down upon you. May it be when dark. Begitulah kisah Bu Sumani. Sebuah kisah dari seorang wanita lembut dengan pekerjaan kasarnya sebagai pandai besi. Sebuah kisah yang diceritakan untuk kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Bisakah kita melakukan seperti apa yang dikerjakan Bu Sumani? Atau kita hanya bisa berharap dan berharap harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya? Sebuah kisah dari Ibu Sumani. May it be the shadows call.